Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narsum Faina dan teman Saya Nismina Fatia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi sistem pakar berbasis mobile diagnosis dini meningitis. Oke, sebelum kita membahas tentang aplikasi tersebut, kita ketahui dulu apa sih sistem pakar atau expert system. Expert system adalah sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang merupakan suatu komputerisasi yang berusaha menirukan proses penalaran dari seorang ahli dalam memecahkan masalah spesifik dan membuat suatu keputusan atau kesimpulan karena pengetahuannya disimpan di dalam basis pengetahuan untuk diproses pemecahan masalah. Seiring berkembangnya teknologi informasi, sistem pakar dikembangkan untuk dapat mendiagnosa penyakit. Salah satunya adalah penyakit meningitis. Contohnya sistem pakar dalam kesehatan, yaitu adalah dokter, mekanik, psikolog, dan yang lain. Mengapa sih kita menggunakan aplikasi sistem pakar berbasis mobile diagnosis dini meningitis? Yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit meningitis. Keberadaan dokter yang jarang, apalagi daerah-daerah terpencil, dan biaya pemeriksaan yang cukup mahal menjadikan kurangnya kesadaran masyarakat akan penyakit meningitis ini. Oleh karena itu, adanya sistem pakar ini dibangun agar dapat membantu masyarakat dalam mendiagnosa penyakit meningitis sebagai tahap awal yang dapat dilakukan oleh penderita sendiri di rumah masing-masing. Tujuan yang lainnya itu adalah untuk menghasilkan hal-hal detail mengenai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menggunakan aplikasi sistem pakar berbasis mobile ini untuk diagnosa dini meningitis agar tidak mendapat informasi-informasi yang tidak sesuai fakta, dan sistem pakar ini membantu menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Anda keluhkan. Kita mereview aplikasi sistem pakar berbasis mobile untuk mendiagnosis dini meningitis. Kita ketahui dulu apa sih meningitis itu. Nah, meningitis ini adalah penyakit yang termasuk ke dalam 10 macam penyakit berbahaya di dunia yang sering menyerang anak-anak. Meningitis ini adalah infeksi cairan otak disertai radang yang mengenai diameter lapisan dalam selaput otak dalam derajat yang ringan mengenai jaringan otak dan medula spinalis yang superficial, selaput pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti panas mendadak, alergi, muntah dan kejang, peradangan hati, dan influenza. Penyebab meningitis karena adanya bakteri Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, dan bakteri batang gram negatif. Kita langsung masuk ke review aplikasi sistem pakar berbasis mobile, yakni Awas Meningitis. Kita masuk ke halaman awal aplikasi Awas Meningitis. Ketika pengguna mengklik menu tentang meningitis, maka akan masuk ke halaman tentang meningitis yang terdapat dua pilihan informasi. Informasi yang pertama yakni mengenai deskripsi serta jenis-jenis meningitis, dan informasi yang kedua ini adalah cara pencegahan dan penanganan meningitis. Gambar di samping menunjukkan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjangkiti meningitis, dan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan apabila sudah terjangkiti meningitis. Poin berikutnya, di sini kita lihat pada tabel ada ketika penggunaan mengklik menu konsultasi pada halaman utama, maka akan diarahkan ke halaman konsultasi yang merupakan halaman inti pada aplikasinya. Pada halaman ini ditampilkan 3 buah gejala yang wajib pengguna isi dalam menggunakan aplikasi meningitis ini agar dapat diproses oleh sistem pada aplikasi meningitis ini. Gejala yang wajib dipilih adalah demam, nyeri kepala, dan muntah-muntah. Apabila pengguna tidak memilih gejala-gejala yang sudah
diperintahkan oleh sistem bakar ini, maka aplikasi akan menampilkan pesan bahwa pengguna tidak terindikasi penyakit meningitis. Baik, ya selanjutnya pada poin berikutnya di sini kita bisa lihat bersama ada namanya tahapan pengujian sistem menggunakan pengujian kotak hitam dan diuji langsung oleh pakar yaitu dokter spesial saraf. Hasil pengujian atau fungsi umum fungsionalitas dengan metode kotak hitam pada aplikasi sistem bakar ini atau awas meningitis ditunjukkan pada tabel di samping. Kita bisa lihat bersama pada tabelnya ini ada pengujian menu home, ada menu tentang aplikasi, menu tentang meningitis, menu konsultasi, tombol ya pada halaman konsultasi, tombol tidak pada halaman konsultasi. Di sini semua sudah bersifat otomatis oleh sistem bakarnya, sehingga kita sebagai pengguna tinggal mengisi apa saja yang diperlukan dan yang kurang dari aplikasi bakar ini kita bisa dipenuhi. Pada poin ini kita bisa lihat bersama di tabel ada pengujian pakar pada aplikasi sistem pakar atau aplikasi awas meningitis, berfungsi untuk validasi hasil diagnosis atau pengujian pakar yang dilakukan secara objektif, di mana aplikasi ini diuji sesuai dengan gejala-gejala yang sudah diberikan oleh pakar sebelumnya dan dipilih oleh kita sebagai orang yang menderita penyakit meningitis. Baik, pada poin berikutnya di sini kita bisa lihat bersama. Di sini ada tabel yang mana dari percobaan sistem pakar tersebut oleh pakar dibuatlah perbandingan antara gejala-gejala penyakit sesungguhnya. Hasil diagnosis dengan gejala-gejala yang dipilih sudah sesuai, maka pakar yang melakukan pengujian aplikasi untuk memiliki 5 dari 6 gejala meningitis tuberkulosis secara fungsional. Aplikasi ini sudah berfungsi dengan baik untuk mendiagnosis penyakit meningitis berdasarkan gejala-gejala yang terjadi pada pengguna, baik meningitis bakterialis akut maupun tuberkulosis. Aplikasi ini dapat digunakan untuk deteksi dini penyakit meningitis. Metode rutin maju di sistem pakar ini dapat memberikan penalaran deteksi penyakit berdasarkan gejala-gejala yang diberikan oleh pengguna atau penderita penyakit meningitis. Lanjut pada poin berikutnya yaitu kesimpulan. Aplikasi sistem pakar atau awas meningitis dapat melakukan proses diagnosis penyakit sesuai data rekomendasi yang didapat dari pakar. Aplikasi ini dapat terbentuk sesuai dengan kebutuhan utama yang diharapkan dari penggunanya. Dan hasil pengujian sistem dengan menggunakan kotak hitam menunjukkan bahwa sistem tidak memiliki kesalahan apa-apa dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Jadi, untuk memperbarui penyakit dan gejala-gejalanya dilakukan dengan cara mengubah basis datanya. Itu tadi presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 3 mohon maaf jika ada salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.